Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan baru ya. Yang pertama, jadi Ana pengen minta saran nih kak, katanya. Oh berarti ini sebenarnya pertanyaannya bukan buat Ana ya. Tapi ya sudahlah, gitu. Kita coba jawab. Ingin sedikit cerita katanya. 2 minggu lalu bertemu laki-laki dan hadir perasaan di antara kami. Dan laki-laki itu rekan kerja dari ayah anak. Mereka satu kantor. Ayah anak sudah akrab sama lelaki itu. Anak sama dia saling mempunyai perasaan. Namun ayah anak tidak setuju karena beberapa faktor. Yang pertama karena dia di masa lalu playboy dan sering ganti-ganti cewek. Yang kedua, karena Ana sebagai anak perempuan masih fokus dalam pendidikan. Ayah nyuruh Ana untuk jauhin laki-laki itu, yang mana bertolak belakang sama hati kecil Ana. Ana bingung bagaimana harus bersikap sekarang. Oke. Nah, di sini ini luar biasa ya, situasi yang mungkin juga dihadapi oleh teman-teman yang lain juga nih, ya nggak? Ya, nanti dengerin sampai habis ya, soalnya kan kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang, ya nggak? Nah, yang pertama dari sudut pandang orang tua, memang ayah sangat luar biasa ya, penuh kekhawatiran kepada anaknya, terutama anak gadis ya, karena memang tanggung jawabnya luar biasa. Kita harus bersyukur terlebih dahulu ketika memang kita memiliki ayah yang punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap hal ini, punya kepekaan yang sangat luar biasa terhadap hal ini. Nah, teman-teman ya, apalagi ternyata alasan beliau itu justru memang berusaha untuk melindungi anaknya, ya. Karena kita barangkali usia masih sangat muda, melihat sesuatu itu tidak seluas apa yang dilihat oleh orang tua kita yang sudah lebih banyak makan asam dan garam kehidupan ya. Jadi mereka punya sudut pandang yang bisa jadi jauh lebih luas daripada kita, gitu. Termasuk diantaranya bisa jadi mereka juga sudah menimbang dan melihat bukan cuma gara-gara si laki-laki ini playboy, mungkin juga ke playboyannya itu membawa kemudorotan kepada yang lain, gitu. Ya. Dan kita hargai pendapat orang tua kita hargai pendapat ayah kita, gitu. Karena emang itu buat kebaikan kita, ya, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Karena tuh kan kalau sudah menikah, emang misalnya ya, naudzubillah min dzalik, ketika suatu hal buruk terjadi, apakah beliau yang akan bercerai? Kan tidak, gitu ya. Tapi kan justru kita, ya, yang akan merasakan itu semua, gitu. Dalam pernikahan itu nanti tidak cukup hanya sekedar cinta, tidak cukup hanya sekedar kita punya perasaan sama orang tersebut. Nanti kedepannya ya, ketika sudah satu rumah, ketika apalagi kalau sudah punya satu anak, ketika fisik kita sudah tidak lagi menarik, ketika kita sudah tidak lagi bisa memberikan perhatian terhadap pasangan kita, ketika memang orang tersebut punya bakat yang buruk di dalam dirinya, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa ini menjadi alasan yang cukup buat orang tersebut untuk melakukan kembali apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan di mana dia akan mudah melakukan sebuah kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, ya. Bukan berarti kemudian dia tidak bisa berubah, tentu saja bisa ya. Insya Allah kalau orang itu benar-benar bertobat, insya Allah akan berubah juga, gitu. Jadi di sini hadapinya santai aja ya. Masalah makan selalu datang. Yang paling penting mah Allah masih terus bersama kita, gitu kan. Masalah mau seberat apapun, kalau Allah bersama kita itu insya Allah akan terasa lebih ringan, gitu ya. Jadi hadapi dengan tenang saja dulu tentang permasalahan ayah ini.
Apalagi kalau emang ternyata misalnya ya jarak kepernikahannya juga masih lama. Ya, jadi masih banyak waktu kok. Nah, yang berikutnya sekarang pada sudut pandang antara si penanya dengan pasangannya itu. Itu calon pasangannya sebenarnya, bukan pasangan. Jadi kalau ternyata hal ini muncul, kalau emang ingin memperjuangkan si laki-laki ini dan si laki-laki ini juga ingin memperjuangkan si perempuan ini, ya, maka jalani dengan cara yang benar. Ketika hal ini muncul karena si laki-laki ini pernah punya masa lalu yang tidak bagus, ya, dianggap playboy, buktikan bahwa itu salah, ya. Jadi jangan langsung dibawa konflik. Ayah, aku nggak setuju, gimana ini? Ya, cari kenapa nggak setuju. Oh, karena dulu playboy. Jadi kan ini pelajaran, ya. Karena nanti juga dia bakal jadi bapak, bakal jadi suami. Kira-kira kalau dia punya anak, ya, dan anaknya suka sama laki-laki playboy, bagaimana perasaan dia? Gitu. Tadi ya, tidak ada orang tua, apalagi orang tua yang soleh ya, yang menginginkan anaknya mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Itu. Nah, maka di sini ini juga jadi evaluasi buat si laki-laki dan buat si perempuan gitu. Kalau emang ingin mempertahankan hubungan sampai dengan jenjang pernikahan, berubah gitu. Buktikan, ya, buktikan bahwa hal tersebut salah, ya. Atau kalau memang hal tersebut dulu pernah terjadi, ya itu masa lalu. Masa depan itu masih bisa kita perjuangkan. Itu. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus pada kebaikan apa yang bisa kita perjuangkan. Kalau ternyata misalnya ya, udah langsung nyerah cuma gara-gara digituin, berarti cuma sebatas itu doangan dong cintanya. Ya enggak? Ya berarti memang dia enggak benar-benar serius. Gitu. Enggak, jangan tersinggung ya, jangan lebay. Itu justru kalau ternyata si laki-laki ini ciut mundur cuma gara-gara muncul permasalahan ini, berarti emang dia cuma main-main sama kita. Tapi kalau emang dia berani maju, dia berani berubah, itu keren. Insya Allah ya. Cuma itu tadi, hati-hati. Kita harus hati-hati sama laki-laki yang terbiasa dengan bermain hati ya, dengan yang playboy. Walaupun ada juga situasi begini ya. Ini bukan pembelaan tapi fakta. Ada laki-laki yang mungkin misalnya dia menarik, terus punya kepribadian yang menarik juga, sehingga banyak perempuan suka sama dia. Karena emang dia mau orangnya baik, jadi dia baik aja sama semua orang. Tapi orang-orang yang lain itu kan suka sama dia, nganggapnya ditolak gitu ya, baper jadinya. Terus bilang ke orang lain, wah dia mah playboy, tukang mainin perasaan orang. Padahal mah bukan masalah si laki-laki itu ya, tapi si ceweknya aja yang kegeeran gitu. Disenyumin sama orang yang dia suka, baper, GR ya. Padahal mah ya si laki-laki ini bukan tanpa maksud gitu, bukan emang pengen ngedeketin, emang dia mah baik aja. Orang baik makan ramah ya sikapnya gitu kan, suka mengayomi. Jangan baper gitu. Nah, kadang-kadang ada perempuan-perempuan ketemu laki-laki kayak gini, laki-laki baik, dianggapnya laki-laki itu playboy, padahal bukan salah si laki-laki, karena ceweknya yang baper. Nah itu banyak juga tuh kejadian seperti itu gitu ya. Nah barangkali itu saja yang bisa sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab.